Hari lahirnya Nabi adalah peringatan momentum di mana Nabi Muhammad berdakwah dari nol sampai merdeka Islam di jalan Allah, dan semuanya itu Nabi lakukan sepanjang hayat istiqamah di jalan Allah. Mudah-mudahan yang di dalam masjid, yang di luar masjid, ibu-ibu, anak-anak saya, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kepada kita istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal. Saya nggak sanggup kalau sejam. Paling lama sudah setengah jam. Ini kira-kira Allah benar nih. Kalau nggak tahu saya pulang duluan deh saudara. Tapi mudah-mudahan nanti ke bawah suasana bisa 2 jam setengah saudara. Terkhusus sebelum saya buka mau'izahnya, saya ingin ingatkan satu perkara ikhwan yang dimuliakan Allah, agar jangan sampai kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu yang akan saya sebut ini hilang sudah. Satu masa baginda Nabi melihat banyaknya pengumpulan umat baginda Nabi Muhammad. Waktu itu baginda Nabi bilang, idza tamau qaumun fi baitin min buyutillah. Perhatikan ikhwan, kalau kumpul umat baginda Nabi di rumah daripada rumah Allah. Biasanya saya ceramah di luar masjid begitu, tapi ini dalam masjid bicara saya sudah. Di luar sana saya masih bilang rumah Allah. Tempatnya ibu-ibu ini masih rumah Allah. Kenapa? Karena Imam Suyuti di dalam beberapa nukil kitabnya beliau berkata, rumah daripada rumah Allah setiap tempat yang di dalamnya disebut nama Allah. Jadi di situ sebut nama baginda Nabi, di situ disebut juga saudara. Maka termasuk yang di halaman depan saja rumah daripada rumah Allah. Apalagi bapak-bapak yang ganteng-ganteng yang dalam masjid di alhamdulillah. Saudara, kita belum pernah lihat surga, belum. Mudah-mudahan kita jadi orang surga, amin. Tapi ketahuilah ada 2 tempat di alam dunia, masih di dunia tapi sudah dibilang surga saudara. Yang bilang as-sadiqil masduq, yang jujur dipercayai saudara. Banyak jujur percaya jarang orang. Kalau baginda Nabi yang beliau ini diberikan kepercayaan oleh orang-orang lain di luar agama Islam saudara. Orang kafir Quraisy kalau selesai perang kasih seluruh hartanya kepada baginda Nabi. Muhammad siapa? Muhammad Al-Amin. Sallu ala Muhammad. Jadi nggak mungkin bahwa baginda Nabi mau bilang sesuatu kepada kita hadirin. Perhatikan baik-baik kawan. Nggak berkumpul umat Nabi Muhammad di rumah daripada rumah Allah, kecuali apa saudara? Innada idyaqumu, kata Nabi begitu mereka nanti bangkit, kita pulang dari ini tempat. Kita pulang dari Masjid Raudhatul Jannah, kita pulang dari tempat acara maulidnya Nabi. Maka demi Allah, kata Nabi bilang, innada munadin yunadi, akan ada panggilan saudara. Panggilan yang kalau kita kira-kira mungkin nggak bisa bakalan kita dengar. Nggak bisa panggilan itu kita dengar. Malaikat bakal panggil sesuatu waktu kita pulang nanti. Kira-kira apa saudara panggilan? Mau dengar panggilannya saudara? Kuping kita terlalu dekat kepada ibadah. Banyak dengerin yang bukan haknya. Kadang-kadang piring tetangga pecah, 1 kita bilang 7 saudara. Saking tajamnya pendengaran kita untuk hal-hal yang buruk. Maka terhalang, terhijab daripada mendengar apa yang disampaikan malaikat. Sayangnya baginda Nabi telah mewakili umatnya untuk mendengar panggilan itu. Sallu ala Muhammad. Kalau nggak ada Nabi kita nggak tahu panggilan itu saudara. Betapa menyesalnya kita kalau kita nggak tahu panggilan itu, kita nggak bakal datang di tempat ini. Tapi alhamdulillah hari ini walaupun kita belum dengar panggilan itu, kita sudah ada di rumah daripada rumah Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Panggilan tadi malaikat akan memanggil, kata baginda Nabi, innada munadin yunadi qumu maghfuran lakum. Pulang, kata malaikat, pulanglah kamu ke rumahmu. Yang capek dari malam panitia udah pegal tidur deh ya, yang belum makan makannya, yang mau jalan-jalan habis itu jalan-jalan ya. Kenapa saudara? Kata Nabi bilang, malaikat akan berkata, bangkitlah kamu semua, sungguh dosa-dosamu telah diampunkan Allah. Alhamdulillah. Di penduduk, di majlis ilmu, di majlis maulid Nabi, kumpul umat baginda Nabi. Waktu kita pulang nanti, kita pulang dalam keadaan dosa kita telah jatuh berguguran. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bismillahi khairil asma fil ardi wa fis sama. Bismillahi aftadihu wa bihi aftadin. Allah Rabbi la usyriku bihi ahada. Allah la ilaha illahu. Allah a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu wa ahdar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariyatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, terkhusus kepada seluruh al-umara'il kiram, para pemimpin yang terhormat, baik itu tadi kepala desa dan seluruh aparatur pemerintah, penyambung daripada orang-orang yang memerintah kepada kita. Begitu juga kepada seluruh aparatur pemerintah, begitu juga kepada al-ulama al-afadil al-ajillah, kepada ulama-ulama yang diberikan keutamaan lebih kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan keagungan tersendiri. Setiap yang di langit dan di bumi, bahkan seluruh ikan di laut, memohonkan ampun untuk seorang tuan guru. Kadang tuan guru cuma kelihatan separuh mata. Orang yang ngajar literat, yang duduk di masjid, di balik lekar, demi Allah, Allah Ta'ala telah bersabda melalui lisan Nabi Muhammad, seluruh yang di langit, seluruh yang di laut akan memohonkan ampun bagi seorang guru. Sallu ala Muhammad. Belum Nabi-nya sudah, belum Nabi-nya, belum kita masuk kepada kemuliaan baginda Nabi, tapi demi Allah, umat Nabi saja sudah. Saya punya guru, semuanya insya Allah mudah-mudahan kenal. Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman Ibn Ahmad As-Sagaf Sayyidil Walid. Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Ibn Ahmad As-Sagaf pernah bilang apa? Kalaulah satu diambil dari umat Nabi Muhammad nih, dari masjid, yang di dalam masjid diambil satu, ditaruh di timbangan, diambil umat-umat Nabi terdahulu semuanya, ditaruh di timbangan yang lain, sudah. Maka satu umat Nabi Muhammad, satu umat Nabi lebih akan Allah muliakan daripada seluruh umat yang lain dari Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita satu melawan banyak ulangan kita sudah, belum Nabinya, baru umatnya sudah. Sallu ala Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada Ka'bah. Wah, itu kacau nih. Benar? Terus sekarang kalau ngomong di tugas-tugas bab akidah, kadang-kadang suka bagi goyang. Maulid tiap tahun akidah berubah-ubah. Tahun ini akidahnya A, besok B, besok C. Jangan saudara. Hari lahirnya Nabi adalah peringatan momentum di mana Nabi Muhammad berdakwah dari nol sampai merdeka Islam di
luar masjid, ibu-ibu, anak-anak saya, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kepada kita istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan Allah. Maka demi Allah, pangkat daripada umat baginda Nabi Muhammad dikatakan oleh sebagian ulama lebih mulia daripada Ka'bah bersanad kepada hadisnya baginda Nabi. Hati umat Nabi Muhammad sudah, belum lagi orangnya. Kalau orang itu jelas mulia. Inna khalaqnahu fi ahsani taqwim. Allah yang bilang manusia sudah pasti mulia, tapi yang paling mulia dari manusia adalah umat baginda Nabi Muhammad. Kenapa saudara? Coba perhatikan sabda baginda Nabi. Beliau katakan, untuk engkau menyakiti qalban mu'min, cuman satu hati sudah kita bikin sakit. Ahwan, kata baginda Nabi, lebih ringan min antahdimal Ka'bah min antahdimah sittina Ka'bah, lebih ringan daripada kamu menghancurkan 70 Ka'bah, 60 Ka'bah sudah. Bukan lawan satu umat Nabi Muhammad oleh Ka'bah, lawan 60. Sallu ala Muhammad. Belum nabinya, belum nabinya, belum sudah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah angkat penyakit dari bumi Indonesia, ulama bisa ceramah lagi sudah. Sallu ala Muhammad. Banyak orang suka ngina-ngina Nabi, betul? Ada nggak yang tukang ngina-ngina Nabi sudah? Suka jelek-jelekin baginda Nabi ada? Wallahi, kalau nggak cepat diberikan hidayah, hukumannya perih yaumul qiyamah sudah. Karena orang nggak tahu siapa Nabi kita. Itu baru umatnya lebih mulia dari 70 dari 60 Ka'bah. Bagaimana Nabinya sudah? Mau lihat tadi keutamaan umat Nabi. Saya katakan umat Nabi lebih mulia daripada malaikatul muqarrabin sudah. Ayo coba kita baca. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabakalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin. Ada siapa saudara? Kata Allah Ta'ala, kiraman katibin. Pak, coba yang belajar ilmu fikih nih, ngaku, jangan bohong. Ada nggak di dalam kitab fikih saudara? Kalau kita mau membuang ludah, diajarin nggak di dalam fikih? Belah kiri, belah kanan. Kiri apa kanan? Kiri. Kecuali di kiri ada yang namanya umat Nabi Muhammad saudara. Kalau ada umat Nabi Muhammad, sepakat ulama kita meludah ke arah sebelah kanan, walaupun di kanan ada malaikat yang baik saudara. Sallu ala Muhammad. Itu baru umat itu. Ini Nabi ini bisa sampai jam 2 kan belum nyampe nih Pak. Tapi saya hanya ingin membangkitkan cinta kepada baginda Nabi Pak. Saya nggak mau nambah-nambah, saya nggak mau ngurang-ngurang. Setaufik Rahmat tadi udah nyenggol-nyenggol saya. Sudah lama-lama 2 jam setengah aja. Belum lama 2 jam setengah. Hituin Pak pakai stopwatch 30 menit Bin, kasih kode. Sudah ada. Betapalah agung baginda Nabi Muhammad, betapa mulia baginda Nabi Muhammad. Betapalah maulid yang sedemikian ini kalau kita bikin setiap hari adalah hukumnya wajib saudara. Kenapa? Karena banyak yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad daripada penderitaan, suka dan duka yang beliau tanggung demi tegaknya Islam hari ini. Sallu ala Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad datang Rabiul Awal sambut Nabi. Sambut Nabinya bulan semi saudara. Bulan seminya orang-orang Arab. Buat kita jadikan bulan semi cinta kita kehadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwaninal kiram, di ujung lidah Nabi Muhammad
di pangkal bibir baginda Nabi yang disebut adalah umat. Ayo kita lihat sejarah balik ke zaman waktu itu. Sayyidah Aisyah ada di pangkuan baginda Nabi. Istri paling dekat dengan kita. Apalagi kalau ada tidur di paha, berarti udah dikasih duit tuh. Uang belanja udah masuk kantong. Kalau enggak, coba di sini, wah, repot urusan di segala. Tapi bukan ibu-ibu yang dimari banyak-banyak semua, masya Allah. Itu yang ditampung saya sana. Ikhwan, waktu Sayyidah Aisyah tidur di paha baginda Nabi, Sayyidah Aisyah bilang, wahai suamiku tersayang, adakah engkau mau memanjatkan doa untukku sebagai istrimu? Apa kata baginda Nabi? Pak, baginda Nabi harmonis luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidah Aisyah tidur di belakang pintu, Nabi mau dorong pintunya nggak bisa, Pak. Kalau saya sih saya ketoprak ke pintu. Berhubung Nabi Muhammad, Pak, itu ditunggu sampai subuh, Nabi Muhammad nggak masuk ke dalam rumahnya, saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Padahal kita tahu Nabi Muhammad orangnya begitu, maka jadikan suri tauladan buat kita orang yang mencintai Nabi. Bapak, waktu Sayyidah Aisyah bilang, maukah engkau mendoakanku wahai Nabi? Kata Nabi bilang, mau. Nabi bilang, Allahumma ampun dia Aisyah. Ya Allah, ampunkan Aisyah. Dengar begitu, Pak, lagi disisirin di pahanya Nabi. Bangun Sayyidah Aisyah, berlindang air mata. Dia bilang, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Zawja, ya Zawji, wahai kekasih Allah, wahai kecintaan Allah, wahai suamiku, sungguh telah masuk ke dalam hatiku ibarat pada cinta ya Rasul. Betapa aku ibarat diguyur air hujan, basah seluruh tubuhku dengan kebahagiaan mendengar doamu untukku. Pastilah Allah mengampuni saya, kata Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, kamu senang ya Rasul, kamu girang ya Rasul. Aisyah, itu doa setiap malam aku sebut ke hadapan Allah untuk umatku. Allahumma ighfir ummati, ya Allah, ampunkan umat saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Padahal jarang disebut buat istri, buat umat di ujung lidah, di pangkal bibir nama kita sudah 1400 tahun Nabi Muhammad belum tahu kita akan lahir di mana. Kita belum lahir 1400 tahun, tapi setelah dimintakan ampun oleh baginda Nabi Muhammad. Adakah orang terdekat kita memohonkan ampun untuk kita di hadapan Allah? Anak bakalan lupa kita. Kalau bapak bakalan belakangin anak, kalau anak jangan diharap. Kalau bapak nggak taruh di majelis ilmu, nggak didudukin kepada akhirnya bila Ustaz Denis Razi, maka jangan salahkan Pak. Jangankan doa, dia tidak akan mengingat kita lagi selama-lamanya. Taruh dia di rumah daripada rumah Allah, di taman daripada taman surga. Taman surga yang pertama, walaupun kita di alam dunia, majlisul dzikir, kata baginda Nabi. Kalau kamu marartum bi riyadin riyadil jannah, kalau kamu lewat taman dari taman-taman di surga, kata Nabi, mampir tertahu fiha, maka hadirlah, duduklah di dalamnya. Kita masih di dunia, tapi dibilang oleh baginda Nabi Muhammad, kita sudah ada di taman daripada taman di surga. Alhamdulillah. Yang kedua, taman di surga tahu Pak? Raudhah. Ini kayak nama masjidnya. Raudhah, saudara. Apa Raudhah? Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadin. Walaupun masih di bumi ada potongan surga belum di Raudhah, saudara. Mudah-mudahan yang belum sampai ke tanah haram, belum pernah ziarah Nabi Muhammad, Allah nasibkan kita semua bisa berangkat haji, bisa ziarah makam baginda Nabi. Amin ya rabbal. Di dalam mimpinya Nabi adalah umat, saudara. Di dalam doanya Nabi
adalah umatnya. Perhatikan umat Nabi Muhammad. Perhatikan kenapa Nabi teramat sayang kepada umatnya. Ada 3 cahaya Allah cipta di hari Allah menghadirkan cahaya baginda Nabi. Perhatikan baik-baik, 3 cahaya. Pertama, Allah ambil dari cahaya Allah yang paling Allah suka. Dari situ Allah subhanahu wa ta'ala membagi cahaya yang paling Allah suka menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, Allah ciptakan dengan cahaya yang Allah cintai, itu baginda Nabi Muhammad dan keluarga Rasul. Bagian cahaya yang kedua, Allah ciptakan daripada cahaya itu istri-istri baginda Nabi dan para sahabatnya. Bagian yang ketiga, sallu ala Muhammad, yang suka hadir maulid cinta Nabi, walaupun belum pernah lihat Nabi, kita beriman ke hadapan Nabi. Cahaya yang ketiga Allah ciptakan daripadanya orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad. Faidah kana yaumal qiyamah, kalau nanti yaumal qiyamah datang, Allah dzalika nur, maka Allah akan ambil cahaya itu lagi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini masyarakat kampung Pondok Rangon, mudah-mudahan termasuk daripada cahaya-cahaya tersebut. Amin ya rabbal. Gak ketemu adab, gak ketemu pada mahsyar. Saudara, kamu mau cobain Pak pada mahsyar? Sesi ogah Pak. Saya banyak baca kitab-kitab tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Nanti minta tolong bukain Pak Kiai, tolong bukain kitab namanya Syaraful Ummah Muhammadiyah. Nanti insyaallah dibukain Ustaz ini. Minta Pak, jangan mau dijamin sendirian Ustaz ini. Itu kitab menjelaskan betapa agung dan mulianya umat baginda Nabi, menunjukkan keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Kalau Nabi saya mau ceritain kemuliaannya Pak, 1000 tahun lagi saya dikasih umur gak bakal hapus saya ngomong Pak. Paling pita suara saya yang sobek. Kayak kaset saya bakal ucap sampai mati Pak. Gak akan habis dikasih 1000 tahun lagi. Karena kemuliaan baginda Nabi Bahrul la tarfalah. Kemuliaan baginda Nabi adalah lautan tidak bertepi. Sallu ala Muhammad. Baik kan? Kalau malam datang baginda Nabi, doanya adalah ayat daripada Al-Quranil Karim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, ini doanya Nabi Isa Pak kepada umatnya. Ya Allah, kalau kamu azab, kalau engkau azab daripada umat saya, maka mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Diulang-ulang oleh baginda Nabi dari malam Pak sampai subuh. Diulang-ulang itu ayat dari baginda Nabi Muhammad. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kamu hukum umat, kalau engkau hukum umat ya Allah, sungguhlah umat-umat ini adalah umatmu dan engkau berhak menghukumnya. Bolak-balik Nabi Muhammad sampai subuh. Bahkan di dalam sakaratul mautnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memanggil orang-orang terdekatnya Nabi dan tidak menyebut nama-nama orang yang dicinta Nabi. Berulang-ulang baginda Nabi menahan daripada malaikatul maut. Bukan Nabi menolak untuk bertemu kepada Allah, tapi Nabi Muhammad ingin kepastian ada di mana kita sebagai umat yaumul qiyamah. Baginda Nabi berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah menjawab pertanyaan baginda Nabi. Bahkan Jibril gak sanggup menemui baginda Nabi Pak. Baginda Nabi tanya sama Israel, mana Jibril yang biasa datang kasih wahyu kepada saya? Murabi, mana Jibril Pak? Malaikat gak punya hawa nafsu. Jismun Nuraniyah, kalau diusul-usul begini Jismun Nuraniyah, tercipta dari cahaya, gak punya syahwat, layak kulu wa layak sebab, gak makan, gak minum, gak kawin Pak. Makanya baca kitab jangan tahu malaikat turun dengan makan bakso. Gak ada malaikat makan bakso Pak. Istri malaikat makan bakso, percaya ada yang ikut saudara. Mana ada malaikat Jismun Nuraniyah
dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat sampai punya hawa nafsu, bisa nangis. Jibril bilang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ditanya, Jibril, kenapa Israel datang sendiri? Kenapa Jibril nggak mau turun? Apa kata Jibril, saudara? Ya Rasulullah, siapa yang sanggup melihat seorang kekasih didera penderitaan sakratil maut? Mau tahu sakratil maut itu? Imam Suyuti bilang 70,000 fasyuh, 70.000 pedang masuk dalam tenggorokan kita dalam satu waktu. 70.000 Pak, pedang yang cakep satu gajah Pak masukin ke mulut kita. Itu sakratil maut, bukan satu, 70.000 sudah. Lagi ngerasain perih pikirnya sakratil maut. Baginda Nabi berkata kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah anakku, ambilkan bejana dari berisi air, ambilkan bejana berisikan air. Tahu bejana Pak? Bejana tahu ya Pak? Kalau bahasa Perancis baskop, isiin air kata baginda Nabi. Getar tangan Nabi Muhammad, Habibullah, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, tangannya getar ngadepin sakratil maut sudah. Apalagi kita berurai, berlinang, peluh keringat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak sampai di situ. Nabi Muhammad bukan cuma sebut kita. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, inna lil mauti syakarat, ya Allah, sungguhlah sebelum kematian ada sakratil maut, maka timpakanlah seluruh sakitnya sakratil maut umatku, timpakan hari ini kepadaku ya Allah. Sallu ala Muhammad. Tak boleh ditanggung oleh Nabi Muhammad separuh Pak. Ini orang paling dicintai, kekasih suami, pasti punya istri. Ada nggak yang kira-kira mau begini Pak? Bapak harus dipotong tangannya. Udah, biar saya aja Bang, saya yang dipotong. Ada yang begitu nggak Pak? Sarang 35.000. Tidak orang ini per nyawa, per jiwa, punya utang sama Nabi Muhammad 35.000 pedang saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. 35.000 pedang diambil oleh Nabi Muhammad, ditimpakan Allah Ta'ala ke hadapan baginda Nabi. Ingat Nabi Muhammad kepada kita, tapi kita gak ingat kepada baginda Nabi Pak. Kita cuma kenal kepada Nabi, kita gak ikutin tauladan baginda Nabi. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai penutup saudara. Boleh Ustaz nanti biar Ustaz Abdul Rahman menjelaskan lebih banyak lagi kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, "Wasahman sabaqul Nabi kulli. Kalau kamu punya nisbat kepada Nabi Muhammad, yang umat ini diminta-minta, dimohon-mohon saudara. Bahkan Nabi Musa pernah bermohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, kata Nabi Musa, jadikanlah saya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah laut pakai tongkatnya dengan izin Allah. Musuhnya Firaun dimenangkan Allah Ta'ala, masih mau jadi umat Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Kaget Nabi Musa, kesal Nabi Musa. Dia baca di dalam Taurat ada umat ya'ti fi akhir zaman, datang di akhir zaman di dalam Taurat juga. Nama Nabi Muhammad di dalam Taurat umatnya Ahyad. Ahyad sudah. Siapa nama Nabi Muhammad di Taurat? Ahyad. Di dalam Injil, wa ya'ti min ba'di nabiyyun ismuhu Ahmad. Nama Nabi di langit Ahmad sudah. Tapi nama Nabi di bumi Muhammad. Maka umatnya Nabi tadi dilihat sama Nabi Musa di dalam Taurat dikatakan umatnya Ahya, datang di akhir zaman. Kalau mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan baca Alhamdulillahirabbil. Masya Allah, ditulis di dalam Taurat siapa umat dari umat Ahya yang membaca Bismillah saat memulai makanannya, menutupnya dengan Alhamdulillah. Setelah kita membaca Alhamdulillah, dosa-dosa kita jatuh berguguran diampunkan Allah.
Subhanahu. Sallu ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, Pak diampuni, enak aja jadi umat Nabi Muhammad. 35.000 pedang ditanggung ke baginda Nabi Muhammad, belum selesai ya. Maka demi Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kamu punya nisbat jadi umat, itu jadi umat nih Pak. Nabi Musa minta dikasih Allah, kita dikasih ini, kita dikasih Pak. Kalau gitu kita punya nisbat. Nisbatnya apa? Nisbatnya umat Muhammad, umat baginda Nabi Muhammad. Maka demi Allah, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau berkata, "Fasahu an sabaku bihubbih." Maka cintailah baginda Nabi Muhammad. Yang pertama cintai dulu. Dari kecil anak mesti dikasih pelajaran. Pelajarannya apa Pak? Cinta Quran, betul. Cinta Islam, betul. Tapi yang jelas sabda Nabi, riwayatku sahih, adiku auladakum bitalatin khisal. Kalau punya anak ajarin 3 pertama. Yang pertama apa saudara? Hubbun nabiku, cinta Nabi Muhammad. Yang pertama tuh, bukan yang terakhir. Yang pertama cintai Nabi. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau punya nisbat dia udah tahu jadi umat Nabi, cinta dong Nabi. Tapi cinta jangan di pangkal bibir, di ujung lidah. Cinta banyak. Kalau apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Kan ada lagunya itu Pak. Semua juga bisa bilang cinta katanya. Tapi apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Dengan apa saudara kita memperbaiki cinta kita? Bimutaba'atih, dengan mengikuti baginda Nabi. Hadirin, sebelum saya tutup, di antara kebiasaan baginda Nabi di hari puasanya baginda Nabi di hari kelahirannya beliau berpuasa. Beliau bilang apa kepada kita? Ikhwan, jadikanlah hari ini sebagai hari raya kami, kata Nabi Muhammad. Hari raya saudara, sama anak, istri yang baik, yang senang, keluarga biar bahagia. Jangan lupa sedekah. Apa kita punya saudara-saudara dekat dulu. Kalau air tumpahnya ke piring Pak, bukan ke kali, jauh kali. Dekat dulu keluarga. Kalau ada keluarga ambil, cari. Punya utang nggak? Punya berapa? 60 juta, bayar sendiri. Kalau kita bayar, kita yang pusing Pak. Berapa utang? 600.000. Ya udah deh, pegang duitnya. Alhamdulillah. Kebiasaan baginda Nabi itu, kebiasaan Nabi nyari orang tukang hutang. Kata Nabi, ada orang nanya Nabi, kenapa sibuk? Saya dicari-cariin, saya kan tukang hutang. Kata Nabi, saya takut gak bisa nyolatin kamu, kata Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad gak mau sholatin jenazah orang punya hutang. Punya hutang, lebang, bayar, lulus, lunas, lancar. Kalau saudara, ntar aja kalau udah kaya. Jangan saudara. Nabi Muhammad beliau berkata, al-aqrabu aula bil ma'ruf, orang yang paling dekat lebih pantas dapat kebaikan sudah. Ikhwan dan kiram, di antara kebiasaan baginda Nabi 2 rakaat sebelum subuh. Mudah-mudahan jamaah Raudhatul Jannah pada 2 rakaat sebelum subuh. Tadi pagi saya bahagia Pak, saya berbahagia kepada Allah. Pagi subuh-subuh kita dibareng oleh Bapak Wali Kota, kita dibaca maulid subuh-subuh tadi. Alhamdulillah, Wali Kota Depok alhamdulillah dia bisa ikut bersama-sama daripada umatnya, umat baginda Nabi-nya. Besoknya alhamdulillah juga termasuk di kampung kita banyak kades-kades yang ikut. Kalau nggak ada Pak, bikin Pak. Karena rahmat yang terbesar, anugerah yang paling agung adalah baginda Nabi Muhammad. Kalau kita terhalang daripada hal-hal sedemikian ini, maka kita termasuk orang-orang yang dihijab daripada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tinggalkan kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, angan-angan yang tidak ada juntrungannya. Orang mau berharap boleh kepada Allah Ta'ala, tapi yang berjalan di jalan Allah, Allah yaslaku maslaki, yang jalan di jalan-jalannya baginda Nabi. 2 rakaat sebelum subuh, bikin haul, bikin maulid, bikin tahlil, bikin. Bukan cuma diam di rumah. Ya Allah, berikan saya pahala yang banyak. Bagaimana mendapat pahala saudara? Berikan saya ilmu yang luas.
cari ilmu itu kalau bukan di majelis ilmu sudah. Maka demi Allah, duha, witir adalah bagian dari kebiasaan Nabi. Siwak, Pak, siwak. Saya di mana-mana sesuka witir. Tolong umat Nabi jangan tinggalin siwak. Siwak itu bikin sholat kita diganjar 70 kali, Pak. Kalau nggak ada siwak bingung. Ini nggak ada siwak biasa aja. Kalau nggak ada siwak saya pulang lagi baru-baru, Pak. Dulu tidak biasa aja. Baru-baru juga tinggalan. Alhamdulillah. Jangan Pak kayak orang sono. Kampung saya lagi sholat ke siwak terjatuh. Dia sujud ruku bareng saya. Habis kelar sholat tanya, Pak, Bapak pengen kayu nih. Kenapa? Itu di kantor Bapak tadi bawa kayu. Ah, dodol. Di siwak namanya. Gak kenal sama siwak, Pak. Soden tahu. Citaden tahu. WhatsApp ada yang sekarang pas lagi gini nyala, Pak. Kalau malam. Siwak dia gak tahu. Lau an asyuqa an ummati la amartuhum bisiwak. Kata Nabi Muhammad, kalau saya nggak takut merepotin umat, saya bakal perintahin umat semuanya biar wajib pakai siwak. 70 derajat dalam sebagian riwayat 70 derajat daripada tanpa siwak. Handphone ganti tiap tahun, beli siwak sekali beli dari dulu ke sekarang satu. Handphone lu ganti 10 kali. Ada siwak teman saya, Pak. Itu siwaknya, Pak, warna-warni. Ada merah, kuning, terus makan jengkol, lupa sikat gigi siwak. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, apapun yang dilakukan Nabi, hadirkanlah baginda Nabi dalam saat kita melakukannya. Waktu kita siwak, jangan kita pikir siwak datang dari pikiran kita, enggak. Ada yang nyontohin, namanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sholat witir, biarpun 1 rakaat, saudara, sholat kata Imam Abu Hanifah, kalau dia mati malam harinya, maka dia mati sebagai seorang syahid. Orang syahid nggak ngerasain sakratil maut. Biar 1 rakaat sholat, waktu sholat Allahu Akbar, bukan saya nih yang hadirkan witir ya Allah, tapi karena saya mengikuti kekasih Allah, mengikuti Nabi saya, junjungan baginda Nabi Muhammad. Allah kita bersama. Kiranya ini yang bisa beliau sampaikan. Mudah-mudahan dari waktu panjang umur siha wal afiat kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Nabi tambah-tambah lagi, Pak. Mudah-mudahan kampung kita termasuk kampung yang makmur, yang berkah, yang aman, yang bercahaya, yang melahirkan banyak dari orang-orang yang menyembah kepada Allah, yang memerdekakan agama baginda Rasulullah. Mudah-mudahan Ustaz Deni Asraji, seluruh orang-orang tua saya yang sedang berjuang, menjuangkan dirinya, menggadaikan dirinya di hadapan Allah untuk membina umat. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada mereka semua. Allah menangkan perjuangan seluruh pahlawan-pahlawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, Pak, kalau kita belum berangkat haji, pergi haji, Pak. Mudah-mudahan ya Allah, berkah Nabi Muhammad doakan jangan ditolak ya Allah. Kullu amalin baina qabuli wa intihad illa bisalati ala Nabi Muhammad wa nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya Allah. Allahumma akrimna bin nadari ila nabiyyina Muhammad. Allahumma akrimna bin nadari ila nabiyyina Muhammad ya qadwatan wa manaman ziyaratan umratan aw hajjan ala hajjiyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirri asraril fatih.